Bapak sekalian yang terkasih, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pada saat hari ini kata pembuka kita pada ibadah kita bertemakan menjadi warga kerajaan Allah. Dan natsnya dari Roma pasal 8 ayat 28 yang berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, selamat pagi para siswa sekalian. Kita bersyukur untuk pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan bagian firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur pada Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Allah yang sudah memanggil kami menjadi rekan sekerjamu, menjadi warga kerajaan Allah. Kami bersyukur untuk itu semua. Terima kasih Bapa, biarlah Allah sendiri yang berikan pada kami hikmat, pengertian. Roh Kudus bekerja di antara kami hingga kami boleh memahami benar firman Tuhan dan kami boleh melaksanakannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami siap merenungkan sebagian firman-Mu. Amin. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 13 ayat 31 sampai 36, lalu dilanjutkan dengan Matius 13 ayat 44 sampai yang ke-52. Ya, Ibu akan membacakan yang bagian pertama saja ya. Para siswa nanti bisa membaca. Perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji sawi itu yang paling kecil
dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduknya ke dalam tepung terigu, 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan tanpa perumpamaan suatu pun tidak disampaikannya pada mereka, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia. Ya, untuk yang ayat 44 sampai 52 itu tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga, lalu perumpamaan tentang pekat. Para siswa boleh membacanya, ya. Judul renungan pada pagi hari ini yaitu adalah menjadi warga kerajaan Allah, ya, menjadi warga kerajaan Allah. Para siswa sekalian, ada 3 yang akan Ibu sampaikan pada renungan pagi hari ini tentang kerajaan Allah, yaitu 1 tentang sistem nilai, yang kedua tentang kemurnian, dan yang ketiga tentang harta yang bernilai. Yang pertama tentang sistem nilai. Para siswa, ketika kita belajar tentang biji sesawi ini sering disampaikan dari biji kecil tumbuh menjadi besar, lalu nanti burung-burung bisa hinggap di sana, ya. Lalu yang kedua tentang ragi. Di sini diceritakan bahwa itu bisa mengembangkan adonan kue, roti. Kalau ingin berhasil biasanya pakai ragi supaya berkembang. Jadi 2 benda ini dapat mempengaruhi, berdampak positif untuk kejadian yang ini, gitu ya. Jadi sesuatu yang kecil tumbuh besar. Tapi kalau kita lihat untuk bertumbuh itu butuh proses, ya. Untuk jadi roti yang enak itu perlu pengadukan, campuran, dibanting, sehingga ada proses yang harus dijalani. Untuk sesuatu yang menjadi besar, tumbuh, itu ada proses. Dari yang kecil, ya, dari yang kecil berproses mengalami hal, mungkin kalau pohon itu harus ada angin, ada tepaan, lalu akarnya juga harus cari air, makanan untuk supaya dia tumbuh dengan sehat, ya. Nah, di dalam kehidupan kita di sekolah ini pun kalian diajarkan dari hal-hal yang kecil, ya, kebiasaan yang baik yang ditanamkan supaya kalian bisa bertumbuh, berpengaruh, berdampak, akhirnya menjadi besar. Lalu yang kedua tentang kemurnian. Kalau kita bicara tentang ragi dan biji sesawi, itu dari yang kecil ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, pelayanan di Galilea berkembang, lalu gereja bertumbuh yang kelihatan, ya, bertumbuh besar dari tadinya 12 murid berkembang banyak, akhirnya sampai seluruh dunia ada umat Tuhan. Tapi ingat, di Matius pun bercerita tentang ketika burung datang, burung makanannya adalah biji-bijian juga. Jadi ketika burung datang itu akan mengambil benih. Kerajaan Allah yang kelihatan yang waktu Tuhan Yesus datang lalu berkembang ada di mana-mana, itu iblis sering ambil bagian, ya, untuk merusak. Lalu begitu pun dengan ragi, ya. Ragi itu berbicara kalau di Perjanjian Lama itu dianggap sebagai kejahatan, menghamirkan, menghancurkan. Makanya ketika bangsa Israel akan keluar dari Mesir, mereka tidak boleh makan makanan roti yang beragi, tapi harus tanpa ragi, harus murni, ya. Begitu di Perjanjian Baru melambangkan ragi itu pengajaran palsu, doktrin-doktrin jahat, golongan Farisi, Saduki, ya. Jadi Paulus sebagai lambang ragi digambangkan sebagai kejahatan, sedangkan
Ketiadaan ragi melambangkan kemurnian dan kebenaran, ya. Jadi kita harus mewaspadai ketika gereja berkembang dengan pesat. Iblis selalu ambil bagian untuk menyebarkan kejahatan ya dalam pekerjaan Allah, sehingga kita harus bisa menjaga kemurnian ketika kita masuk ibadah ya. Jadi bukan ke gereja mau mencari teman, tapi ingat, gereja adalah kita akan bersekutu dengan Tuhan, memuliakan Tuhan. Iblis selalu ambil bagian ketika kerajaan Allah berkembang. Dia ingin merusak, ingin merusak kehidupan yang bernilai murni harusnya akan dirusak oleh pekerjaan si iblis. Ragi itu menghamiri, ya, ragi itu menghamiri sehingga sesuatu yang baik itu bisa dihamiri oleh kejahatan tadi. Ketika pukat disebarkan itu akan dipisahkan sehingga orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan hidup di dalam pertobatan nanti akan jelas siapa yang menjadi warga kerajaan Allah sesungguhnya. Kelihatannya sama ketika di dunia mereka rajin ibadah, mungkin mereka rajin ke gereja, mereka rajin ya, tapi ingat itu semua nanti akan dipisahkan ketika pukat dilemparkan antara anak Allah yang jahat akan dipisahkan. Oleh sebab itu, anak-anak, untuk kita memahami apakah kita ada di dalam kelompok yang terhamiri atau tidak, rajinlah baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua, bisa memisahkan pertimbangan pemikiran kita, ya, sehingga ketika kita melihat bahwa segala sesuatu sepertinya baik, padahal itu yang baik sedang disodorkan oleh si iblis untuk kita jauh dari kebenaran. Yang ketiga tentang harta yang berharga. Ya, Yesus Kristus adalah harta yang berharga. Ketika perumpamaan diceritakan ada orang yang menemukan ya harta terpendam di ladang, dijual seluruh hartanya. Ini bukan berbicara untuk memperoleh sesuatu yang berharga, memperoleh kerajaan Allah itu. Kita harus membeli, bukan seperti itu. Tapi artinya bahwa kerajaan Allah, pribadi Yesus Kristus itu adalah sesuatu yang berharga, tidak ternilai, tidak bisa dibandingkan dengan harta kita. Sehingga ketika kita akan mengikut Kristus, melepaskan segala sesuatu yang melekat di dalam diri kita. Apakah itu status sosial, apakah itu kekayaan, kecerdasan, kepintaran, kita lepaskan itu semua. Tidak ada yang harus kita banggakan dengan kepintaran kita, karena itu anugerah Tuhan. Tidak ada yang harus kita banggakan dengan harta kita, karena itu titipan Tuhan. Ya, jadi biarlah hati kita melekat pada harta yang berharga itu, yaitu pribadi Yesus Kristus sendiri. Oleh sebab itu, untuk menjadi warga kerajaan Allah, mari kita lihat 3 poin yang tadi. Sistem nilai, kembangkanlah sistem nilai kerajaan Allah, ya, di mana di situ kita melakukan dari perkara yang kecil, setia, nanti Tuhan akan berikan perkara yang besar. Ada karakter di situ, ada dampak positif mempengaruhi dunia. Yang kedua, hiduplah murni di dalam kerajaan Allah. Bangunlah sistem nilai yang benar supaya kita tidak dihamiri oleh perbuatan si jahat. Yang ketiga, biarlah Kristus terus menjadi bagian kita. Peliharalah iman itu, percaya pada Kristus yang sudah memberikan keselamatan. Amin. Terima kasih untuk kesetiaan kalian, tetap setia mendengarkan firman Tuhan.
Para siswa sekalian, kita akan berdoa syafaat dengan pokok doa sebagai berikut. Pokok doanya. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Kami bersyukur kami menjadi warga kerajaan Allah, dan biarlah sistem nilai kerajaan Allah itu yang dibangun di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memberi dampak positif bagi sekitar kami. Kami boleh bertumbuh Tuhan di dalam pengenalan akan Engkau. Kami boleh berakar di dalam Engkau Tuhan, dan kami boleh menghasilkan buah-buah kebenaran Bapa. Terima kasih juga, biarlah kami juga tetap setia merenungkan sebagian firman-Mu tiap-tiap hari, sehingga kami tidak dihamiri oleh noda-noda kekafiran atau hal-hal pandangan dunia yang menyesatkan Tuhan, yang seolah-olah baik padahal pada ujungnya membawa maut. Bapa, mari Engkau sendiri juga yang boleh tetap terus ada di dalam kami Tuhan, memeliharakan kehidupan kami. Iman kami boleh terus bertumbuh pada Engkau Tuhan. Pada saat ini kami menyerahkan bangsa dan negara ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa Engkau Tuhan tidak lepas memberkati bangsa ini Tuhan. Dalam kondisi pada saat ini ada pandemi 19 pun kami percaya Tuhan bahwa Engkau pun tetap memberikan jalan keluar untuk setiap permasalahan, baik kesehatan, ekonomi, keamanan, apapun yang terjadi di negeri ini. Bapa, kami serahkan ke dalam tangan. Menyerahkan sekolah kami ke dalam tangan Tuhan Allah juga yang peliharakan, walaupun dengan pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah saja pun kami percaya ketika kami melakukan dengan sungguh-sungguh Tuhan, Bapak Engkau yang memberkati sehingga anak-anak pun tetap boleh mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Berkati orang tua murid Tuhan apapun yang sedang dikerjakan, pekerjaan mereka, usaha mereka, Bapak mari buat berhasil. Karena Engkau sendiri yang boleh terus ada di tengah-tengah keluarga orang tua murid kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga menyerahkan para guru, Bapak berikan kesehatan, kekuatan, sehingga di masa ini pun kami boleh tetap mengajar, memberikan yang terbaik untuk mendidik anak kami. Terima kasih Bapak, akhirnya kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini, dari pagi hingga sore nanti dan malam ketika beristirahat ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di badai topan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Mari para siswa sekalian kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.